Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ultaj Enri Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain algoritma. Izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah analisis desain algoritma mengenai implementasi algoritma greedy untuk sistem pengembalian uang pada vending machine. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Marilyn Jovanda, Noval Mirja Aldila, ada saya sendiri Salina Putri Herawati, dan Wahyu Widi Widayat. Oke, untuk pembahasannya yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, tujuan, flowchart, pseudocode, vending machine, fitur kode, deskripsi program, hasil program, dan kesimpulan. Oke, yang pertama ada latar belakang. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi atau apa alasan kami memilih topik yang menjadi proyek UAS kami ini? Nah, menurut kami, distribusi produk makanan dan minuman di Indonesia masih mengandalkan tenaga manusia, sehingga harga jual ke konsumen cenderung lebih mahal dan tidak seragam akibat potongan dan margin keuntungan toko. Vending machine menjadi alternatif karena dapat melayani pembelian langsung selama 24 jam tanpa perantara. Namun, pengelolaan kembalian dalam bentuk koin seringkali tidak efisien. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami merancang program vending machine dengan algoritma greedy, guna mengatur kembalian secara optimal dan menjaga harga tetap sesuai harga asli pabrik. Nah, harapannya proyek kami ini bisa menjawab permasalahan seperti, nah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan program vending machine yang mampu memberikan uang kembalian secara otomatis dan efisien. Lalu, bagaimana penerapan algoritma greedy dalam proses pengembalian uang agar jumlah uang logam yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Sehingga nantinya proyek kami bisa mencapai tujuan, yaitu mengembangkan program vending machine berbasis Visual Basic yang mampu melakukan penjualan produk secara otomatis tanpa perantara manusia. Tujuan yang kedua, menerapkan algoritma greedy untuk mengoptimalkan proses pengembalian uang dengan meminimalkan jumlah pecahan uang logam yang dikeluarkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Widi Widayat. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Salina, saya akan melanjutkan untuk flowchart. Jadi flowchart yang kami miliki untuk sistem yang telah kami buat adalah yang pertama, setelah memulai atau menjalankan program tersebut, program akan menampilkan daftar produk yang kemudian bisa kita inputkan kode dari daftar produk itu ingin membeli atau tidak. Jika sistem akan mengecek validitas dari kode, apakah kode itu ada atau tidak. Jika kode tidak ada, dia akan kembali atau looping ke dalam input produk. Jika kode valid dan ada, maka sistem akan meminta kita untuk memasukkan nominal uang yang akan kita masukkan. Kemudian sistem akan mengecek validitas dari uang tersebut, apakah uang itu mencukupi untuk membeli produk atau tidak. Jika uang tidak cukup, sistem akan melakukan looping lagi ke dalam input kode produk. Jika uang cukup, sistem akan menghitung kembalian secara greedy dengan algoritma greedy. Kemudian akan menampilkan tampilan barang yang telah kita beli dan rincian kembaliannya dan lain-lainnya. Kemudian program berakhir. Berikutnya ada pseudocode vending machine yang telah kami buat. Berikutnya untuk pseudocode vending machine kami mendeklarasikan produk yang berisi kode produk, nama dan juga harga. Kemudian mendeklarasikan koin di mana terdiri dari berbagai pecahan seperti 1000, 2000, 5000 dan lain sebagainya. Kemudian kami membuat fungsi calculated change di mana ini berfungsi untuk menghitung kembalian dari uang yang diinput oleh user
apakah akan menghasilkan kembalian atau tidak. Lalu kami membuat fungsi proses transaction, di mana proses transaction ini bertujuan untuk agar sistem bisa membaca input kode produk atau dan juga membaca input uang yang dimasukkan oleh pengguna atau user hingga memvalidasi mereka apakah kode tersebut ada atau tidak, ataupun uangnya itu cukup atau tidak untuk membeli barang tersebut. Lalu kami juga memiliki fungsi main sebagai um, fungsi utama atau tempat di mana fungsi-fungsi itu dijalankan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur kode dari Flyme. Untuk fitur kodenya di sini kami akan menampilkan daftar produk. Ada kode produk, nama produk, dan harga produk. Contohnya seperti ini. Nah, ini sederhana dari program kami. Ada daftar produknya. Yang pertama ada kode produk dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada nama produk. Di sini ada teh botol, dan lain-lain. Lalu ada harga produknya. Setelah itu input ulang dan kode produk. Pengguna dapat memasukkan jumlah uang dalam bentuk angka. Nah, misalkan di sini kita akan memasukkan uangnya 20.000 ya. Setelah itu pengguna dapat memilih produk dengan memasukkan kode produk yang tersedia. Di sini, misalkan ingin membeli aqua. Seperti ini. Selanjutnya validasi transaksi. Nah, mengecek apakah kode produk valid. Misalkan di sini contohnya dulu yang benar kan menampilkan seperti ini. Misalkan kode produknya tidak benar, akan menampilkan seperti ini. Kode produk tidak dikenal. Silahkan coba. Bisa juga mengecek apakah uang cukup untuk membeli produk. Misalkan di sini kita memasukkan uangnya 5.000. Kan membeli kode nomor 4 yang bakso. Uang Anda tidak cukup. Nah, lalu menampilkan pesan kesalahan jika terjadi input yang tidak valid atau uang tidak mencukupi. Nah, di sini ada perhitungan kembalian greedy algorithm. Menghitung kembalian secara otomatis menggunakan metode greedy untuk menentukan kombinasi pecahan uang yang efisien. Nah, contohnya tadi, misalkan kita masukkan uangnya 20.000, lalu ingin membeli aqua. Nah, kami memakai algoritma greedy untuk menentukan kombinasi kembalian pecahan uang yang paling efisien. Seperti ini, 10.000 lembar, 2.000 lembar, dan 500 perak selembar. Selanjutnya menampilkan rincian kembalian. Seperti tadi, menampilkan jumlah pecahan koin atau uang kertas dalam kembalian. Jika tidak ada kembalian, akan muncul pesan tidak ada kembalian. Dan jika uang tidak cukup, akan muncul pesan uang Anda tidak cukup. Seperti tadi ya. Akan sini. Misalkan uang 2.000, perlu jadi tidak. Uang Anda tidak cukup. Nah, untuk antar muka, untuk antar muka grafis sederhana, GUI-nya menggunakan Tinker untuk menampilkan tampilan yang ramah pengguna. Nah, elemen GUI-nya meliputi label untuk informasi produk, entry untuk input data, tombol untuk memproses transaksi, text box untuk menampilkan hasil transaksi. Untuk penjelasan berikutnya, deskripsi program dan demo program. Saya persilakan kepada Marilyn Mifanda, kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Noval Mirza, yang telah memaparkan materi sebelumnya.
Perkenalkan, saya Marilyn Jovanda akan membahas mengenai deskripsi program dan demo program. Pertama ada deskripsi program. Pada program ini, kita mensimulasikan mesin penjual otomatis atau vending machine berbasis GUI menggunakan library Tkinter pada bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih produk berdasarkan kode, memasukkan sejumlah uang, dan juga menerima informasi mengenai kembalian yang diberikan. Pertama ada pendefinisian produk dan uang koin. Kita mendefinisikan sebuah struktur data dictionary yang berisi daftar produk yang masing-masing terdapat kode, nama, dan harga. Selain itu juga kita menetapkan daftar pecahan koin yang kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk keperluan perhitungan kembalian. Selanjutnya ada fungsi calculate change. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung jumlah kembalian yang harus diberikan kepada pengguna. Misalkan kalau uang yang kita masukkan lebih kecil dari harga produk, fungsi akan mengembalikan nol. Dan kalau jika tidak ada kembalian atau uang pas, fungsi akan mengembalikan dictionary kosong. Nah, isi dari dictionary kosong ini berupa rincian uang kembalian yang akan diberikan kepada pengguna. Perhitungan kembalian ini juga dilakukan dengan algoritma greedy, yaitu memprioritaskan koin dengan nilai terbesar terlebih dahulu hingga nilai kembalian habis. Fungsi proses transaction. Fungsi ini dieksekusi ketika pengguna menekan tombol proses transaksi. Program akan mengambil input, uang, dan kode produk dari pengguna, lalu memverifikasi apakah kode produk tersebut valid, lalu menghitung harga dan kembalian menggunakan fungsi calculate change, dan menampilkan hasil transaksi pada text box baik berupa keterangan "gak cukup uang", tidak ada kembalian maupun rincian kembalian berdasarkan pecahan koin. Di sini ada pembuatan antarmuka GUI. Dengan menggunakan Tkinter, program akan membangun antarmuka pengguna yang terdiri dari beberapa elemen. Ada frame produk yang menampilkan daftar produk beserta kode dan harganya. Lalu ada frame input yang menerima input dari pengguna berupa jumlah uang dan kode produk. Lalu ada tombol transaksi yang menjalankan proses transaksi saat diklik, dan frame hasil menampilkan informasi hasil transaksi seperti pesan, kesalahan, atau rincian kembalian. Dan proses terakhir adalah eksekusi program. Nah, program itu diakhiri dengan memanggil root main loop yang menjalankan loop utama Tkinter dan menampilkan jendela aplikasi hingga pengguna menutupnya. Berikut merupakan kode program yang telah kita buat. Pertama, sini ada library Tkinter yang telah disediakan oleh Python. Lalu sini ada data dictionary yang berisi kode, nama produk, dan harga produk. Lalu ada daftar koin yang telah kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan seperti yang kita tahu, kalau algoritma greedy itu kan pasti akan terus berjalan hingga mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, di sini dalam fungsi calculate change, jika di sini ada perulangan. Kalau misalkan kembalian lebih dari koin, dia akan diperiksa nih dalam change breakdown-nya atau di dalam rincian kembaliannya, apakah kembalian tersebut ada di dalam change breakdown-nya. Kalau iya, maka ditambah 1. Kalau tidak, maka dia akan akan menginisialisasi array baru yang sama dengan 1. Kemudian kembalian sama dengan kembalian dikurangi koin. Terus diperiksa nih apakah kembalian masih lebih dari koin. Jika iya, dia akan melakukan perulangan kembali. Jika kembalian itu sudah kurang dari koin, maka dia akan dilanjutkan ke koin selanjutnya, yaitu 5.000 hingga ke koin yang paling kecil. Kalau misalkan kembalian itu sudah sama dengan 0, dia akan break, akan menghentikan perulangan, dan jika semua syarat sudah terpenuhi, dia akan mengembalikan nilai change breakdown-nya, atau nilai yang berisi rincian kembaliannya. Nah, selanjutnya adalah fungsi proses transaksi yang telah saya deskripsikan sebelumnya, yang berfungsi untuk melakukan proses transaksi. Kemudian sini ada kode-kode GUI untuk menampilkan tampilan frame dan text box program. Kita langsung ke demo programnya.
Nah, di sini ada tampilan frame-nya, ini ada daftar produk, terus ada input uang dan juga input kode produk. Misalkan kalau kita punya uang 20.000, terus kita ingin membeli teh botol sosro. Kita klik proses transaksinya, maka di sini dia akan menampilkan output rincian kembalian 10.000 satu lembar dan 5.000 satu lembar. Kalau misalkan kita membeli produk yang tidak ada di dalam daftar produk, outputnya nanti akan memastikan kode produk tidak dikenali dan silahkan coba lagi. Kalau misalkan kita uangnya kurang, misalkan 2.000, kode produk tidak dikenal, silahkan coba lagi. Oh, ini misalkan kalau kita mau beli 4 mie ayam bakso, uang Anda tidak cukup. Dan ini adalah tampilan hasil program kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salina. Baik, terima kasih kepada rekan saya Marilyn. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan algoritma greedy pada program vending machine membantu proses pengembalian uang secara otomatis dan efisien, dengan cara memilih pecahan terbesar terlebih dahulu hingga kembalian terpenuhi. Meskipun tidak selalu optimal untuk semua situasi, algoritma ini cukup efektif untuk kebutuhan sederhana seperti mesin penjual otomatis. Program ini juga dilengkapi antarmuka grafis atau GUI berbasis Tkinter yang membuat tampilan lebih sederhana, interaktif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Fungsi dasar seperti menampilkan produk, menerima input, validasi transaksi, dan perhitungan kembalian telah berjalan dengan baik. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai implementasi algoritma Greedy untuk sistem pengembalian uang pada vending machine. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.